Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya teman-teman. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Oke, jumpa lagi di kelas saya ya untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak di fasilitas kesehatan khususnya di bidang rekam medis. Kita masuk sesi keempat. Hari ini tanggal 20 Maret 2023. Terpantau tadi banyak masuk tapi karena keluar lagi ya. Ini kita tunggu masih ada baru masuk 26, 27 termasuk saya. Oke, kalau ada yang mau sambil ngopi-ngopi boleh, enggak apa-apa. Saya pun sambil ngopi. Kelihatan enggak? Enggak ya? Udah, Pak. Ngopi di kopi tadi, Pak. Ya. Masih ngopi nih, Pak. Oke, lancar ya ngopinya. Ngopi pahit atau bergula kalian kalau ngopi? Pancong, Gula, Pak. Pak. Pancong di mari, Pak. Oke. Kopi manis, Pak. Kalau bisa yang pahit biar jantungnya sehat. Kalau manis terlalu sering juga berisiko kan? Sebetulnya. Tapi nggak enak juga kan kalau terlalu manis ya. Kalau nggak manis maksudnya. Espresso, Pak, kayak Wahyu sama Mario. Espresso ya. Selain itu, kopi apa lagi? TS, Pak. Kalian kayaknya suka yang ber-SS gitu ya. Kayak boba-boba gitu ya. Yang ada topping-toppingnya gitu. Ya enggak sih? Enggak. Ya, Pak. Bapak. Saya lihat status teman-teman kadang kan pakai sedang ngopi di mana, lalu di situ ditampilkan jenis minumannya. Nah, ngomongin jenis minuman itu pengaruh besar terhadap penyakit apa? Coba. Kalau yang sering manis-manis. Sambil nunggu teman. Jantung, Manis-manis, Pak. Ridho udah manis, Pak. Ya, banyak sih, tapi yang signifikan kalau kasus yang di tempat saya itu biasanya kasus gagal ginjal juga signifikan dipengaruhi oleh perilaku, terus diabetes juga angkanya cukup tinggi gitu kan. Nah, ngomongin data penyakit itu salah satu alat bantu dalam pengelolaan di fasilitas kesehatan ya tentunya software perangkat lunak ya kan. Aplikasi perangkat lunak atau software gitu. Nah, kalau hari ini kita akan fokus pada salah satu perangkat lunak di rumah sakit gitu. Teman-teman udah biasa dengar apa itu SIM-RS? Sering ya? Pernah dengar? Sering? Udah. Ya, bahkan ya Udah, Pak. pas PKL pasti teman-teman pernah make gitu ya kan. SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Di sini apa yang perlu garis bawahi? Yaitu informasi. Artinya di sana ini ada sebuah proses yang rutin dan terus-menerus yang tentunya perlu ilmu dalam mengelolanya, yaitu informasi. Nah, SIM-RS ini, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, tentunya adanya di mana? Apakah Rumah hanya sakit, Pak. ya, tentunya di Pak. rumah sakit. Nah, artinya kita akan masuk spesifik ke sana. Namun sebelum masuk ke spesifik, saya akan intro dulu yaitu Health Information System. Jadi informasi artinya sistem yang terkait dengan informasi kesehatan. Health Information System. Nah, kalau di regulasi di Kementerian Kesehatan ada namanya Permenkes nomor 82 tahun 2013. Di mana ini mengatur tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini sebagai regulasinya bahwasanya rumah sakit itu harus ya menerapkan tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi teman-teman yang perlu diketahui yaitu tentang regulasinya salah satunya yaitu Permenkes nomor 82 tahun 83 tahun 2013. Pengertiannya sendiri kalau dalam Permenkes ini disebutkan bahwasanya SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu artinya apa sih? Menggabungkan, menyatukan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi
terus pelaporan, betul, terus prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan atau HIS tadi ya. Jadi SIM-RS ini bagian dari HIS, Health Information System, sistem informasi kesehatan kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, apa itu HIS? Yang merupakan yang merupakan turunannya adalah salah satunya SIM-RS tadi, yaitu komponen informatika kesehatan. Jadi health informatik atau informatik kesehatan yang sebagian besar berfokus pada kebutuhan administrasi, keuangan, dan klinis di mana? Di rumah sakit tentunya. Sistem ini menambah kemampuan profesional kesehatan untuk mengkoordinasikan perawatan dengan memberikan informasi kesehatan pasien dan riwayat kunjungan di tempat dan waktu yang diperlukan. SIM-RS di RSUD Melawi sendiri sudah berjalan dari 1 Agustus tahun 2022. Artinya baru sekitar 6 bulanan ya, kurang lebih. Ya. Manfaatnya sangat besar ya. Jadi nanti saya akan bahas apa itu manfaatnya. Jadi SIM-RS sebagai bagian dari HIS ini melalui jaringan baik yang intranet maupun yang ekstranet ya. Kalau intranet ini artinya di dalam lingkup RSUD itu sendiri, dalam lingkup rumah sakit itu sendiri. Kami memiliki server di mana database yang sudah kita singgung di materi ketiga kemarin ngomongin tentang media penyimpanan, database. Itu kita memiliki tempat sendiri di rumah sakit gitu. Jadi server database kami tempatkan di salah satu ruangan di bagian dari rumah sakit gitu. Tentunya untuk menyimpan informasi tentang obat-obatan, tentang pelayanan, tentang catatan klinis, tentang rekam medis pasien dan sebagainya ya. Yang relevan dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Juga ada jadwal dokter gitu. Di sana ada bisa booking pasien, booking pelayanan gitu. Ngomongin SIM-RS bagian dari HIS, itu setidaknya ada beberapa unsur yang terkait, yaitu sistem inti berkaitan dengan persyaratan operasional untuk tugas sehari-hari yang diperlukan. Terus sistem bagian keuangan. Nah, ini nanti terkait dengan bisnis ya, proses bisnis yang ada di fasilitas kesehatan. Terus yang selanjutnya jaringan atau konektivitas di antara sistem yang ada, gitu kan. Terus manajemen departemen, ini biasanya terkait dengan manajemen kepegawaiannya, gitu ya. Terus yang selanjutnya sistem dokumentasi medis, ya ini tentunya bidang kita banget. Salah satunya yang sudah kita kenalkan di awal yaitu rekam medis elektronik. Ada juga sistem penunjang medis. Penunjang medis itu contohnya kayak radiologi, laboratorium, termasuk transfusi darah nanti. Gitu. Nah, manfaatnya ini banyak, seperti saya singgung di awal tadi, seperti pengiriman perawatan pasien yang berkualitas. Pengiriman di sini maksudnya pengiriman data ya dengan cepat, reliable, terus real time juga, artinya segera keteraksesannya dengan mudah diakses karena dibuat secara sistem dibandingkan secara manual gitu. Baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Kalau rawat jalan tentunya kan pasien yang masuk hari itu dan pulang hari itu. Jadi memang harus segera dilayanin. Kalau rawat inap kan masih bisa jadi masih ada waktu jeda yang sifatnya tidak tersegera seperti rawat jalan gitu. Tentunya dengan adanya SIM-RS sebagai bagian dari HIS ini memiliki kemampuan dalam mengelola ya keuangan yang lebih baik atau manajemen keuangan yang lebih baik. Terus yang nomor 3, mengintegrasikan informasi yang begitu tinggi dan begitu banyak ya. Jadi terintegrasi. Ada jadwal, ada nama dokter, ada nama pelayanan, ada informasi tarif, ada jumlah kunjungan hari itu dan sebagainya. Tentunya tujuan yang paling tak kalah penting yaitu untuk mengurangi kesalahan transkripsi. Misalkan kayak pembuatan resep dokter. Jika tulisan dokter tidak terbaca dengan jelas karena masih manual,
Sangat mungkin enggak? Teman-teman udah biasa baca rekam medis elektronik? Baca rekam medis manual? Gimana informasi yang ada di rekam medis manual? Bisa langsung dibaca nggak sebelum ini? Indra tahu, Pak. Ya, artinya kondisinya sangat beragam ya. Ada yang bisa segera terbaca, ada yang sangat tricky gitu kan. Susah dimengerti gitu. Tapi dengan adanya sistem informasi tentunya memanajemen ini ngomongin resep ya tadi. Terus pengurangan dalam pengujian ulang karena informasi umum menunjukkan apa yang telah didiagnosis. Jadi di rekam medis elektronik itu kan ada penegakan diagnosis sama halnya kayak rekam medis manual. Nah, dengan adanya sistem yang sudah berjalan baik tentunya, karena nantinya tentunya banyak kendala juga. Tidak semudah membalikan tangan ketika dari manual berubah ke elektronik gitu ya. Tapi setidaknya dengan adanya tools atau alat ini bisa ini ya sebagai solusi begitu. Terus tidak adanya duplikasi entry informasi. Duplikasi nomor rekam medis tentunya akan terminimalisir atau akan berkurang begitu. Tapi kembali lagi ke penggunanya, kalau penggunanya tidak bekerja tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan prosedur ya tentunya tetap ada celah sih begitu. Tapi setidaknya dengan adanya alat atau aplikasi perangkat lunak ini tentunya akan mengurangi kejadian duplikasi tersebut. Terus peningkatan waktu penyelesaian untuk laporan dan hasil ya, laporan. Kebetulan tadi saya telat itu habis kegiatan ini apa namanya rekonsiliasi data pelaporan ke Kemenkes. Jadi Zoom rumah sakit seluruh Indonesia dikumpulkan dulu, lalu nanti dikelompokkan berdasarkan provinsi. Tadi saya mewakili tempat kerja saya di Kalbar, ada beberapa rumah sakit untuk menyamakan data laporannya bagaimana. Dengan adanya SIM-RS sebagai bagian dari Health Information System ini, pelaporan akan jadi lebih mudah begitu. Terus penyimpanan andal, ya penyimpanan tentunya akan jadi lebih tangguh, lebih mantap gitu ya. Terus batas akses data perawatan kesehatan pasien hanya untuk yang berwenang saja. Ya, tentunya dengan menggunakan password, menggunakan ID, hanya orang-orang yang diberi otorisasi saja atau hak akses saja untuk mengakses informasi medis misalkan. Rekam medis elektronik kan nggak boleh sembarangan mengakses kan, tentunya begitu. Tampilannya tentunya lebih menarik ya daripada kertas. Kalau teman-teman menggunakan rekam medis elektronik yang ada di SIM-RS begitu, itu tampilannya akan lebih ya sesuai kebutuhan saat ini ya. Jadi berbasis komputer, berbasis mobile application mungkin. Misalkan menggunakan aplikasi HP. Nah, ini diagram terkait dengan Hospital Information System. Bagian atau dalam bahasa Indonesianya SIM-RS tadi ya, yang merupakan bagian dari Hospital Information System, setidaknya terkait dengan information system klinik atau terkait dengan hal-hal klinis. Terus finansial atau terkait dengan keuangan. Nursing Information System terkait dengan perawat, terkait dengan laboratorium atau Laboratory Information System atau disingkat LIS. Terus terkait dengan radiologi atau dalam istilah information systemnya yaitu Picture Archive Computer System, PACS. Ya, PACS, Picture Archive Computer System. Jadi hasil radiologinya itu tersimpan dalam bentuk dokumen atau arsip dalam bentuk visual yang kemudian atau gambar yang kemudian bisa digunakan dipanggil lagi gitu ya, tapi yang terkomputerisasi. PACS, Picture Archive Computer System. Nah, ini yang bidang kita. Electronic Medical Record, IMR atau rekam medis elektronik, RME gitu. Terus yang terkait dengan administratif dan registrasi atau pendaftaran, ini ada juga yang radiologi information system. Nah, ini PACS bagian dari radiologi information system ya. Jadi ini lebih fokus ke
media penyimpanannya, kalau ini lebih ke pelayanannya gitu. Jadi sebetulnya ini irisan PACS sama radiologi information system. Ada juga kenapa dipisah? Karena ini biasanya untuk radiologi ini ada data pasien yang daftar berapa, yang sudah dilayanin berapa. Jadi kompleks juga. Jadi ini yang lebih umum, ini yang lebih fokus ke pendokumentasiannya gitu ya. Kayak penyimpanannya gitulah PACS. Terus farmasi information system. Ya. Ini diingat semua ya. Apa itu list, picture, EMR, administrasi, radiologi information system, farmasi information system. Kalau farmasi berarti terkait obat-obatan. Ini masih terkait dengan hospital information system. Ada bagian-bagian dari information system lainnya seperti diet and kitchen. Ini sama halnya kayak kalau di Indonesia ini namanya instalasi nutrisi ya atau gizi. Yang bekerja di area diet and kitchen ini siapa? Ahli gizi ya. Ada teman kalian yang kuliah di ahli gizi, jurusan gizi? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, teman-teman yang maksudnya yang kuliah di bidang gizi, ini bidangnya, diet and kitchen. Jadi beliau-beliau yang akan menentukan apakah nanti perawatan pasiennya pakai adime ataukah pakai swab, apalagi itu Pak. Nah ya, itu istilah-istilah yang akan kita coba pelajari lebih lanjut. Jadi metode perawatan orang gizi juga ada di dalam rekam medis. Terus registration, ini siapa yang bekerja di sini? Registration. Rekam medis. Pak. Rekam medis kok. Rekam medis. Ya, kita bagian dari sub registration di sini ya. Terus consulting. Ini apa nih? Terkait apa? Kalau pelayanan consulting. Konsultasi ya. Iya, bisa Mental health care. termasuk, tapi secara umum ini ya, pengertian secara umum. Bisa konsultasi tentang kesehatan jiwa atau mental health, bisa konsultasi kehamilan, nanti kaitannya dengan kehamilan gitu ya. Konsultasi gizi, konsultasi, dia sifatnya lebih konsultasi belum sampai ke penanganan gitu. Nah ini apa? Word. Ini istilah-istilah asing yang harus kita pahami untuk beberapa hal. Word ini apa? Ayo ditulis. Ward ini artinya bangsal atau tempat perawat inap, bangsal. Jadi nanti ada istilah ward management system sebagai bagian dari hospital information system. Informasi bangsal gitu. Ada contoh, bangsal anggrek, bangsal mawar. Selain nama-nama bunga, nama-nama apa lagi untuk bangsal? Pernah dengar? Ward. Nama hewan Pak. Ya, contohnya Nama burung. nama burung. Terus nama lain? Burung merpati. Ya, jadi nanti ada bangsal merpati, bangsal nuri, bangsal apa lagi? Elang, Pak. Elang, betul. Nah, gitu ya. Ward atau bangsal. Nama-nama biasanya diambil dari nama bunga, nama. Ada nggak di tempat kalian PKL nama lain selain nama bunga dan nama burung? Kalau di rumah sakit Islam ada biasanya nama-nama tokoh-tokoh Islam. Kalau di rumah sakit yayasan Katolik atau yang Kristen itu biasanya ada juga nama, apa itu namanya? Kalau di rumah sakit kayak Antonius ya, kalau nggak salah nama-nama, ada yang Nasrani enggak? Yang Katolik, Santo apa gitu ya, contohnya begitu. Jadi nama-nama orang suci ya kalau dalam teman-teman yang dari Nasrani itu. Kalau yang dari Islam juga ada nama-nama tokoh tertentu gitu. Di rumah sakit yang yayasan sih, kalau yang rumah sakit negeri biasanya nama bunga, nama burung gitu. Nah, nursing, sistem nursing ini apa nih? Tahu nggak nursing? Sistem informasi. Perawat. Ya, Pak. perawat. Tentunya jelas ya, perawat. Terus store and purchasing.
Apakah setiap rumah sakit ada proses jual beli? Ada. Di beberapa rumah sakit ada kantin kan? Ada yang jual Iya, Ada. ya, jual kebutuhan apa itu? Sabun dan sebagainya. Jadi rumah sakit itu punya kantin. Nah, jadi di sistem ini saling terhubung. Nanti kan ada untuk bisnis proses juga kan? Karena jual beli yang terkait dengan rumah sakit itu sebagai pemasukan gitu. Nanti kaitannya dengan tadi apa namanya? Keuangan tadi, finansial. Farmasi jelas ya. Obat, radiologi jelas, laboratorium jelas, blood bank. Apa ini blood bank? UTD. Kalau di rumah sakit UTD. Iya, Transfusi darah. unit transfusi darah, betul, UTD ya, atau dalam bahasa asingnya blood bank, bank darah. OT, ada yang tahu enggak? Osteotreatment ini terkait dengan tulang. Tuh ya. Oke, ini beberapa istilah asing yang terkait dengan Hospital Information System. Lanjut, ada juga istilah ini sama sih tadi itu, tapi tambahannya ada nih. Contohnya device manufacturer. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di rumah sakit, di sana itu ada namanya kayak teknisi medis. Teknisi medis ini adalah orang-orang yang bekerja terkait dengan alat-alat medis, termasuk dia memperbaiki, terus dia men-setting begitu, memperbaiki jika ada masalah, memastikan alat-alat medisnya bekerja dengan benar. Nah, ini device manufacturer. Alat-alat medisnya itu ada bagian yang teknisi medis gitu untuk terkait dengan alat-alat medis. Hospitals ini terkait pelayanan ya. Ya Bang? Abun? Ya. Oh mungkin dititipkan di sini ya? Nah ini yang ketiga, physician clinic. Ini terkait dengan physician atau dokter ya. Ini tadi ASCS ini terkait dengan penyimpanan data elektronik. Terus home care ini, tapi jarang sih di Indonesia ini home care ini kayak misalkan gini. Ketika teman-teman setelah pasca operasi, lalu pulang, terus pengen dapat layanan dokter keluarga. Jadi setelah operasi itu dikunjungin gitu oleh tenaga salah satu fasilitas kesehatan. Tapi kayaknya di Indonesia ini masih jarang deh. Dulu waktu saya nyusun tugas akhir, nanti kan kalian nyusun tugas akhir tuh. Salah satu judul yang ditolak oleh dosen saya adalah tentang pelaksanaan rekam medis pada pelayanan dokter keluarga. Dokter keluarga ini salah satunya yaitu pelayanan home care. Jadi dokter berkunjung ke tempat rumah kita gitu. Kalau di sekitar kita kebanyakan perawat ya. Pernah lihat perawat datang ke tempat kita untuk kunjungan, untuk merawat gitu? Ada kan? Ada, Pak. Nah, itu Biasanya bidan di tempat Nah, kami. kalau bidan sering ya kita lihat ya. Kalau dokter ada enggak? Dokter kayaknya jarang deh. Ada sih. Enggak ada. Kalau di Jawa ada. Bisa jadi kalau di sini jarang. Kalau di Jawa kan dokternya banyak. Kalau di sini kebanyakan praktek mandiri gitu. Jadi pasiennya yang datang ke tempat prakteknya. Kalau konsep home care ini yaitu tenaga kesehatannya yang datang ke rumah kita. Tapi kalau teman-teman pernah lihat yang bidan, yang perawat, ya itulah salah satu bagian dari home care gitu. Nah, pada saat bidan atau perawat datang ke rumah pasien, kira-kira rekam medisnya gimana? Selama ini. Apakah hanya diingat di otak atau mereka ada tulisannya? Mungkin ada tulisannya, Pak. Harusnya ada. Ya, walaupun mungkin konsepnya masih sederhana gitu kan. Intinya rekam medis itu bisa dilaksanakan di pelayanan home care juga. Tapi kalau home care-nya ini bagian dari rumah sakit, mungkin nanti canggih gitu ya. Jadi setiap dokternya kunjung ke rumah ke pasien A gitu, nanti langsung diinput di HP gitu, rekam medisnya nanti akan langsung terhubung ke servernya rumah sakit. Keren itu.
Ini ya, Hospital Information System lainnya jika terkait dengan bagian dari misalkan kampus Tikara memiliki klinik klinik kesehatan. Nah, ini atau universitas gitu ya. Jadi informasi kesehatan yang terkait dengan institusi pendidikan gitu. Atau healthcare institute atau rumah Pak, sakit. saya mau nanya, boleh? Boleh, silakan. Kalau misalnya yang dibilang Bapak tadi kan, kalau misalnya perawat sama bidan gitu kan, berkunjung ke rumah kita, tapi mereka bukan utusan dari rumah sakit, itu perlu ditulis rekam medis juga atau enggak, Pak? Dalam Permenkes mewajibkan bahwasanya semua kegiatan medis itu perlu dicatat oleh PPA, profesional pemberi asuhan. Ketika bidan, perawat bagian dari profesional pemberi asuhan, mestinya iya. Kalau kita perhatikan bidan praktek, itu kan ada surat izin praktek tuh, SIP. Ada plangnya warna putih biasanya kan? Atau perawat praktek. Kan ada pelangnya juga tuh, ada izinnya. Nah, itu harusnya ada pencatatannya. Bisa jadi pencatatannya masih sederhana. Setidaknya kalau yang sekarang, kalau pasiennya terkait dengan BPJS, itu disimpan melalui aplikasi namanya Piker, kalau dokter praktek tuh. Jadi pasien saya ada berapa, tersimpan di sistem itu. Tapi kalau yang kaitannya dengan pasien BPJS, nah kalau yang jadi pertanyaan mungkin Rizka, nanti kalau yang umum itu bentuknya seperti apa persisnya? Minimal ada buku register deh. Ini padahal berbayar ya, kok 10 menit bentar lagi habis ya. Nanti kita ulangi ya setelah 10 menit. Zoom saya ini mau habis nih 10 menit ke depan. Nanti kita masuk lagi ya. Baik. Baik, Pak. Jadi PPA atau pemberi asuhan itu wajib melakukan pencatatan. Biarpun sederhana. Seiring waktu nanti kan ada konsep namanya satu sehat, teman-teman. Satu sehat ini untuk memastikan semua pelayanan kesehatan dari tingkat paling bawah sampai rumah sakit itu ada catatannya gitu. Jadi kalau dia ada rujukan dari bidan praktek misalkan sampai nanti ke rumah sakit, informasinya akan terintegrasi, saling terhubung gitu. Jadi harus ada ya, Rizka. Lanjut, ini apa namanya, struktur dari Information Hospital Information System atau HIS. Yang sebelah kiri yang warna merah ini terkait dengan perawatan pasien, sedangkan yang hijau ini terkait dengan manajerial. Jadi yang sebelah kiri ini lebih fokusnya ke pasien, sedangkan ini ke manajemen gitu ya. Yang sebelah kanan hijau. Yang lebih kompleks adalah yang terkait dengan pelayanan pasien, di mana di dalamnya nanti ada patient management system, ada clinical information system, ada system for clinical support service. Seperti ini istilah-istilah modern ya. Kalau yang system for clinical support system ini, contohnya ketika pasien di entry di IGD adalah kondisi yang perlu ICU, intensive care unit, dimasukkan kondisi tanda-tanda vitalnya itu di entry dalam kondisi yang apa namanya darurat, angka-angka tanda-tanda vitalnya menunjukkan kondisi parah gitu, itu sistem akan ngasih warning ke bagian dari ICU supaya siap-siap jika ada pasien kondisi intensive care unit yang posisinya ada di IGD. Jadi dia untuk mensupport gitu. Gambarannya bagaimana ya? Agak contohnya agak susah kalau teman-teman itu belum praktek langsung sih sebetulnya. Tapi intinya gini, jadi dia itu kayak alat tools yang bisa untuk membantu dalam membuat keputusan cepat gitu. Mungkin saya akan ngasih contoh yang agak mudah deh. Ketika ada pasien rujukan dari rumah sakit A menuju rumah sakit B. Ketika rumah sakit A sudah menginformasikan bahwa ada pasien yang akan datang ke rumah sakit B,
itu di sistem informasi rumah sakit B itu udah ada penanda atau informasi warning. 1 kilometer lagi pasien akan datang. Misalkan perjalanan ambulannya pun bisa diinformasikan terus-menerus. Misalkan dari Melawi ke Pontianak, pasien sudah sampai ke Sanggo. Ada informasinya terus tuh. Jadi IGD di rumah sakit Pontianak nanti harus siap-siap. Oh, ada pasien dalam perjalanan menuju IGD kita. Gitu ya. Jadi kayak support informasi pendukung klinis dalam perawatan ya, pelayanan pasien gitu. Nah, kalau yang clinical information system ya rekam medis elektronik ya, bagian dari rekam medis elektronik. Terus pasien management system ini kayak untuk mengetahui jumlah pasien yang dirawat di ruang elang ada berapa, yang kelas 3 ada berapa, yang sudah pulang ada berapa, yang baru masuk ada berapa, yang hidup ada berapa, yang meninggal ada berapa. Nah, secara keseluruhan dari 3 bagian ini disebut bagian dari Patient Information Database, yang merupakan bagian utama dari Electronic Medical Record. Kalau yang manajemen sistem ini terkait banyak hal ya, kayak kepegawaian, kayak pegawaian nanti ada dokter berapa jumlahnya, perawat ada berapa, alat-alat medis juga ada di sini, manajemen gitu. Oke, setidaknya ada 2 hal. Terus ini keuntungannya ya, keuntungan dari penggunaan Hospital Information System atau SIMRS dalam bahasa Indonesia ya. Sederhana dalam pengoperasiannya karena tidak harus menggunakan kertas yang berlipat-lipat, harus formulir-formulir yang begitu banyak dan membingungkan gitu. Terus intinya penyederhanaan sistem yang semua berbasis sistem gitu kan, berbasis informasi yang ada di komputer gitu. Terus untuk mengurangi kesalahan ya, reduce effort, usaha mengurangi kesalahan. Tadi duplikasi atau multiple payment mode. Maaf, di sini bukan duplikasi tapi metode pembayarannya jika menggunakan sistem informasi tentunya bisa cash, bisa asuransi, bisa menggunakan jenis bank yang beragam, bank A, bank C, B, dan sebagainya. Karena pilihan bank si pengguna kan beragam tentunya. Terus bisa digunakan juga untuk kolaborasi di bidang promosi kesehatan atau promote collaboration. Terus untuk mengatur 4 menit lagi ya. Untuk mengatur booking atau janji pelayanan ya, manage appointment. Jadi bahasa gampangnya ya booking dokter. Saya besok mau berobat dengan spesialis anak. Daftar booking aja hari ini. Begitu ya, manage appointment. Terus nanti praktek ya. Coba teman-teman lakukan pendaftaran, sistemnya udah saya siapkan untuk besok hari. Ini hari Senin. Jadi teman-teman coba daftar booking atau appointment, manage appointment. Terus banyak keuntungan ya tentunya dengan menggunakan sistem informasi. Teman-teman sudah pernah pakai apa namanya itu uang elektronik? Kayak apa itu? Saya boleh nggak nyebut merek nih? Nggak apa-apa ya, contoh kayak Dana, kayak OVO, itu contoh aja sih. Udah, Kenapa? Pak. Nah, Udah, Pak. pernah berobat nggak pakai uang, pakai pembayaran metode begitu? Nyaman kan kalau bisa ya? Tapi Kalau berobat belum, Pak. ya karena jarang sih. Tapi kedepannya gini, akan memungkinkan untuk berobat menggunakan dengan metode pembayaran yang beragam. More revenue, keuntungannya macam-macam. Terus untuk optimize productivity atau peningkatan produktivitas. Contohnya apa ya? Kalau SIMRS untuk meningkatkan produktivitas. Oh ini, misalkan di masa pandemi COVID kemarin itu dengan adanya SIMRS bisa untuk mengetahui jumlah tempat tidur kapanpun, kondisi tempat tidur ketersediaannya ada berapa, itu bisa dengan cepat.
Bisa juga untuk memantau kondisi ketersediaan oksigen kalau di masa-masa darurat, bencana misalkan. Produktivitas, terus apalagi ya? Kalau produktivitas itu bisa untuk mengatur kebutuhan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai beli obat yang tidak dipakai, kan mubazir. Produktivitas lainnya apa ya? Banyak sih. Artinya dengan menggunakan information system ini banyak hal yang bisa meningkatkan produktivitasnya. Dan nomor pilferage ini bisa untuk mengurangi penyalahgunaan ya. Kayak fraud, kayak kecurangan, misalkan daftar tidak setelah berobat dia nggak bayar. Itu kalau menggunakan sistem terpantau itu. Oh ini pasien belum bayar gitu. Kan ada pernah dengar nggak istilah pasien minggat? Ada kan? Pernah, Pak. Iya, dia pasien kabur gitu. Padahal administrasinya belum selesai. Pembiayaannya belum selesai. Atau karyawan sendiri. Karyawan rumah sakit ngambil obat. Mungkin dia sakit, tapi dia nggak obatnya karena belum pakai sistem, dia nggak terdata gitu. Itu kan juga bagian dari kecurangan tuh. Itu bisa termonitor gitu misalkan. Obat A tadi ada sejumlah 10, tapi kok tiba-tiba tinggal 9, yang satu kemana? Dengan adanya sistem bisa dimonitor kapanpun gitu. Kok obatnya berkurang, tapi pemakaian nggak jelas. Berarti yang tanggung jawab adalah yang tugas pada saat shift itu. Gitu ya. Nomor privilege. Pilferage. Oke, 1 menit lagi. Oke, lanjut tadi terkait dengan SIM RS di Indonesia ini setidaknya banyak jenis ya. Tapi setidaknya saya akan coba sharing terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu namanya SIM RS GOS, Generic Open Source, atau jadi sumber terbuka yang disediakan oleh Kemenkes yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan gitu. Sudah kelihatan di layar? Halo? Sudah, Pak. Oke, saya sambil monitor juga ini. Ini materi yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan. SIM RS GOS ini sebagai salah satu pilihan yang dia gratis, teman-teman. Tinggal kemampuan kita masing-masing rumah sakit untuk mengimplementasikannya itu bagaimana. Gitu. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk dan juga Bang Lightning Cruncher karena ada burst damage di sana. Tapi tiba-tiba Clay di sini membawakan satu skema baru yaitu dengan Necklace Occurrence. Semua item yang optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Itu tujuannya. Masih Zoom, punya aku Pak. Ini tujuan dari untuk SIM RS GOS ya. Linknya tadi udah saya bagikan, ini dari Kemenkes. Terus ada kaitannya dengan pembiayaan, ada kaitannya dengan kerangka kompetensi. Teman-teman sebagai bagian dari bidang kesehatan tentunya harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam penggunaannya. Gitu. Terus kerangka regulasi terkait dengan aturan. Nah, di sini ada peningkatan akses sarana dan prasarana. Kalau sarana, apa bedanya dengan prasarana? Kalau sarana ini berarti yang berbentuk fisik. Kalau yang prasarana ini berbentuk non-fisik, kayak regulasi, aturan, kebijakan, prasarana ya. Terus alat kesehatan farmasi, jadi alat kesehatan yang terkait dengan obat-obatan. Terus sistem rujukan. Jadi nanti jika kita merujuk pasien, tentunya dengan adanya aplikasi sangat mempermudah atau mempermudah.
Terus pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini bagian dari penguatan pelayanan kesehatan. Selain peningkatan akses, juga peningkatan mutu akreditasi di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, sumber daya kesehatan. Nah, kalian ini sedang bagian dari penguatan yang terkait dengan SDM kesehatan, sumber daya kesehatan. Dengan belajar, mengenal, tentunya sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan di sektor SDM. Targetnya yaitu terwujudnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi kita semua, bagi masyarakat. Konsep Indonesian Sehat, konsep Indonesian Desain Smart Health Indonesia. Di sini ada beberapa istilah-istilah ya, kayak e-ICU, e-darurat, e-konsultasi, e-RJI atau rawat jalan intensif. Jadi dia berbasis aplikasi semuanya. RRJK untuk rawat jalan kronik, terus untuk nggak kelihatan ya, remang-remang ya. ERCT untuk rawat jalan transisi. Tapi setidaknya dibagi dalam 3 sektor, yaitu untuk pelayanan kesehatan mendekati masyarakat, ini adanya di puskesmas biasanya. Terus dukungan telekomunikasi, sekarang kan untuk konsultasi tidak harus datang ke rumah sakit. Misalkan cukup dengan menggunakan aplikasi lalu konsultasi jarak jauh. Kalau yang paling atas ini adalah Yankes konvensional, jadi datang langsung ke tempat pelayanan itu ada gitu. Jadi dia akan mengerucut ke bawah ya, dalam bentuk yang lebih beragam pilihannya, tapi penggunaan teknologi informasi semakin banyak opsi atau pilihan. Makanya di sini ada namanya dukungan telekomunikasi begitu. Jadi makin dekat. Teman-teman udah pernah coba pakai aplikasi kesehatan yang ada di Play Store gitu, misalkan download kayak semacam Halodoc, saya nyebut merek enggak apa-apa ya, karena contoh sih. Apalagi ya, Halodoc, terus Alodoc, banyak. Jadi konsul jarak jauh menggunakan aplikasi berbasis mobil app atau HP begitu. Termasuk teman-teman yang pas pertama kali pertemuan kita kan saya kasihkan contoh satu itu, aplikasi pendaftaran online yang ada di Rumah Sakit Melawi. Itu ya paradigmanya ya, atau cara pandangnya dalam implementasi penggunaan aplikasi di Vaskes. Gitu. Nah, ini karakteristik bidang kesehatan terkait dengan industri 4.0. Di sini ada istilah-istilah yang bisa jadi teman-teman sudah tahu atau masih asing. Ada sistem sebentar, ini dari Kemenkes ya. Materinya terkait dengan cyber physical system. Kaitannya dengan keamanan data yang ada di sistem informasi kita. Ada juga istilah Internet of Things atau IoT. Cloud computing pertemuan ketiga kemarin atau komputasi awan. Terus kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terus ada istilah big data. Big data ini artinya data yang sangat besar, banyak jenisnya, terus kompleks, saling terhubung dengan banyak sistem, termasuk pasien, yang data pasien itu termasuk big data. Big data itu setiap kegiatan itu tercatat dan tersimpan di database gitu. Big data itu tiap detik terus bertambah. Makanya penyimpanan itu sampai diatur 25 tahun ya kalau di rekam medis elektronik. Implikasi dari hal-hal ini di atas tentunya perubahan pola pelayanan pasien di rumah sakit. Teknologi informasi kesehatan sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan harus jadi perhatian. Ini juga berdampak terhadap regulasinya ya. Jadi mengubah pola komunikasi pasien dan dokter dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi. Jadi variabel-variabel yang ada ini, sistem keamanan atau cyber physical system, IoT atau Internet of Things,
komputasi awan atau cloud computing, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, terus big data atau data yang sangat masif atau besar. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang saat ini harus kita hadapi sebagai bagian dari perkembangan industri 4.0. Teman-teman mungkin agak tricky dan sebagainya atau udah tahu dan sebagainya, tapi setidaknya istilah ini jangan terlalu asing ya, karena nanti mau nggak mau kita harus kenalan dengan istilah-istilah ini, konsep-konsep ini. Rekam medis elektronik bisa dicuri enggak? Pertanyaannya. Bisa hilang enggak? Halo? Bisa Pak, karena biasanya di backup datanya Pak. Iya, silakan. Biasanya sih kalau rekaman medis elektronik tuh kalau hilang sih mungkin masih bisa Pak biasanya, karena biasanya kan simpan di database atau di backup gitu Pak. Betul. Ya. Oke. Sementara kamu berpikirnya begitu ya. Di lapangan kira-kira gimana tantangannya? Bisa terbayang nggak tiba-tiba database yang sudah kamu amankan, sudah kita jaga, tiba-tiba nggak ada. Rupanya sudah dikuasai oleh pihak hacker melalui aplikasi ransomware. Pernah dengar istilah ransomware? Pernah Pak, ransomware tuh kayak pihak ketiga lah, kayak yang mencuri data gitu Pak, ransomware. Kayak virus lah hitungannya. Ya hitungannya memang bagian dari virus, cuman jenisnya ransomware. Ransom itu kayak apa ya, sandra. Ransom itu, coba lihat di kolom chat ya. Sandra. Jadi yang disandra itu bukan manusia, tapi data. Menyandra. Jadi ketika penyusup atau hacker mampu membobol SIM RS kita, database SIM RS kita, lalu mereka menyandra database dengan mengultimatum, intinya gini, kalau Anda ingin mendapatkan data ini kembali, silakan kirim Bitcoin ke nomor, bukan rekening lagi sekarang ya, kalau rekening kan bisa dilacak, kalau Bitcoin itu susah nanti. Akun ID kripto, uang kripto gitu kan, cryptocurrency nomor sekian. Kalau enggak, data akan dihapus total, permanen. Ngeri enggak tuh? Nah ini berarti terkait dengan, ya kalau yang kita omongin berarti terkait dengan apa ini? Cyber physical system, cyber security ya, keamanan cyber ya. Gitu. Terus kalau Internet of Things, teman-teman pakai jam yang bisa mendeteksi jantung nggak? Jam tangan? Indra Pak pakai. Ya. Ataupun nggak pakai, tapi setidaknya tahu. Jadi jam yang kita pakai itu bisa mendeteksi denyut nadi, bisa mendeteksi apa lagi ya? Kandungan oksigen. Kalau di masa pandemi dulu kan ada istilah untuk mengukur saturasi darah tuh, saturasi oksigen di dalam darah. Jadi di beberapa perangkat wearable atau wearable device itu bisa mendeteksi kondisi kesehatan si penggunanya. Nah, pada saat bersamaan alat tersebut terhubung dengan internet. Nah, konsep tersebut disebut Internet of Things. Jadi perangkat yang setiap saat terhubung dengan internet dan sebagai bagian dari sistem informasi. Nah, dalam hal ini sistem informasi kesehatan gitu. Internet of Things, IoT. IoT, bacanya IoT. Bacanya IoT, tulisannya IoT, bacanya IoT. Internet of Things. Ada lagi enggak IoT lain yang pernah teman-teman lihat? Saya sedang menyusun, saya kebetulan sedang kuliah, bukan kebetulan ya, memang saya sedang kuliah. Saya kuliah jurusan informatika, saya sedang menyusun namanya IoT untuk mengukur kondisi apa namanya limbah di rumah sakit.
seperti suhu air limbah, kadar pH air limbah rumah sakit, terus kandungan timbalnya bagaimana. Nah, itu bisa dipantau setiap saat menggunakan sebuah alat yang disebut Internet of Things yang langsung terhubung dengan server. Jadi laporannya nanti harapannya tidak lagi manual gitu. Banyak sih kalau IoT di bidang kesehatan. Kalau cloud computing kemarin udah saya jelaskan ya, yang ada di pertemuan ketiga. Kalau kecerdasan buatan, artificial intelligence, contohnya apa? AI kah, Pak? Ya, contohnya apa? Silakan. Kayak itu, Pak, yang website pengubah suara itu, Pak, AI juga tuh, Pak, masuk juga. Yang Ya. kadang membuat foto HD itu kan masuk AI, Pak. Ya, betul. Kalau yang di bidang kesehatan ada enggak? Kalau pernah kamu lihat AI tapi yang bidang kesehatan. Ayo. Yang barusan benar. Apa? Apa ayo? Aduh, belum tahu, Pak. Padahal banyak loh. Jadi nanti AI ini contohnya kayak bisa memprediksi penyakit seseorang yang sifatnya masih awal, jadi dari keluhan. Misalkan kamu mau daftar ke rumah sakit A. Sebelum datang ke rumah sakit A kan kalian daftar online dulu tuh. Pada saat daftar online, kalian adalah misalkan pasien lama. Di mana pasien lama ini tentunya sudah memiliki histori ya, atau riwayat perawatan sebelumnya. Oke? Riwayat sebelumnya ini tentunya menjadi database dari personal health record kita masing-masing. Terus hari ini daftar itu langsung menyampaikan keluhannya. Saya 3 hari perut atau pencernaannya terganggu. Terus kondisi keluhan lainnya misalkan pusing. Terus kondisi lainnya misalkan keluhannya banyak terkait dengan pencernaan yang di-entry di pendaftaran tersebut. Maka dengan kecerdasan buatan, sistem akan membandingkan antara data lama yang ada di server, yang ada di rekam medis elektronik pasien tersebut, dengan keluhan yang ada pada saat ini datang. Nah, kalau keluhannya mirip dengan keluhan yang lama, di mana riwayatnya itu sudah tegak diagnosisnya, maka sistem akan menghasilkan kesimpulan atau prediksi awal bahwa pasien mengalami kondisi penyakit pencernaan. Keren enggak tuh? Kalau misalkan sistem bisa mampu memprediksi secara awal. Kira-kira ini fungsinya untuk apa? Kalau sistem bisa membantu memprediksi. Bantu dokter sih, Pak, biar enggak jauh-jauh prediksinya gitu, Pak. Betul. Ini namanya sistem pakar kalau di bidang kesehatan. Namun demikian, ini bukan bukan berarti menggantikan dokter, bukan. Tapi lebih sebagai alat bantu. Sebelum pasien datang, dokter itu udah punya antisipasi. Oh, saya akan kedatangan pasien dengan keluhan dispepsia nih. Diagnosis by system dispepsia. Jadi nanti pada saat datang, tata laksana perawatan pasien A ini akan lebih cepat begitu. Efisiensi tujuannya, efisiensi. Jadi kalau kita bayangkan saat ini kayak nggak lumrah atau nggak lazim, karena bisa jadi memang belum ini ya. Tapi konsep-konsep ini sebenarnya udah banyak di luar negeri sana gitu. Dan kedepannya mau nggak mau kita akan berinteraksi dengan yang namanya AI ini di bidang kesehatan. Itu sih poin yang saya sampaikan. Selanjutnya, jadi ini mengacu kepada dasarnya ternyata ada undang-undangnya teman-teman. Bahwasanya rumah sakit itu wajib memiliki SIM RS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwasanya wajibnya rumah sakit untuk menjalankan atau menggunakan SIM RS.
Lalu regulasi turunannya yang tadi di awal, yaitu Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS juga. Itu ya. Ini tambahan aja, nanti teman-teman bisa baca sendiri karena ini materi tambahan aja yang saya dapat dari Kemenkes. Gitu. Linknya udah saya bagikan. Ini dapat dari Kementerian Kesehatan. Mungkin saya akan praktek aja hari ini. Yuk, nyalakan kamera sebagai bagian dari absensi. Itu saya juga bagikan buku tentang Hanza ya, yang SIM-RS Hanza. Semoga nanti kamera saya hijau kalau dihidupin. Oke, Rohmi. Ya, ada lagi yang nggak bisa nyalakan kamera? Mau saya foto untuk bukti laporan? Saya Pak Dominikus Andri Pak. Bohong Andri Pak, dia minum Pak. Minum Pak, apa? Saya Pak. Biasa. Izin ya Pak. Oke. Kemudian saya Pak. Kok cuma ada 25 ya hari ini? Atau ada yang gabung-gabung? Siti Aisyah Aulia Wiratna. Ini gabung berapa orang tuh? Itu gabung Pak. Oke. Maria Asunta di kampus kah? Maria? Di rumah? Enggak Pak, di rumah Pak. Oke, siap. Oke ya, semuanya 1, 2, 3. 3 kali percobaan. Oke. Lanjut. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nah, tugasnya adalah tugas kelompok yang kemarin sudah punya pasangannya masing-masing belum? Saya pengen tahu. Coba Bu. Sudah Pak, saya sama Lord Aktor Pak. Gini aja, kita di grup aja lapor kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada penugasan soalnya. Sebentar. Baik Pak. Lagi. Daftar kelompok. Tugas. Satu, 2, 3, dan seterusnya. Copy, Andri mau ngapain? edit, paste. Teruskan. Oke, nanti tugasnya saya bagikan lewat grup, yaitu mendownload aplikasi SIM-RS ya. Yang pakai motor hati-hati itu. Hati-hati ya di jalan. Nah, Indra sama Deva mau ke rumah saya, Pak. ya hati-hati. Oke. Terus kita praktek coba yang ini, SIM-RS GOS yang tadi materinya udah bagikan. Ini ada linknya untuk aplikasi prakteknya. Saya share screen lagi. Untuk kelompok 3 orang nggak Pak? 2. 2 orang. Oh Ya. baik Pak. Ya, silakan. Mana ini? SIM-RS GOS, SIM-RS GOS. Simple. Halo. Jangan dong. Saya bagikan ke kolom chat. Nah, itu ini yang untuk praktek hari ini. Coba teman-teman dibuka linknya, bisa enggak?
Ada yang bisa masuk nggak? Bisa Pak, cuman dia masih stuck kayaknya loading loh Pak. Ya, kalau bisa pakai kok laptop ya, makanya bareng-bareng aja nanti yang kelompok-kelompok itu. Oh, baik Pak. Kalau bentar ya, saya pilihkan link yang lainnya. Kalau misalkan nggak bisa pakai yang link di grup itu, yang di chat itu. Simple, sebentar. Intinya adalah coba akses, lalu nanti saya kasih contoh aja deh biar enak. Ini direkam, nanti bisa lihat ulang di videonya. Ntar saya share screen dulu. Mana nih? Dua. Dia punyanya Kemenkes, jadi teman-teman bisa untuk praktek gitu. Memang digunakan untuk latihan. Ada yang berhasil login nggak? Buka loginnya nggak? Menunya? Ada yang pakai komputer atau pakai HP? Nggak Ke HP Pak. Kalau pakai HP bisa sih, cuman kecil ya tampilannya. Pakai laptop bisa Pak. Bisa ya pakai laptop ya? Coba ada yang bisa share screen? Udah saya izinkan nih. Yang pakai laptop? Ada yang bisa share screen? Coba lihat share screen yang bisa pakai laptop. Dari HP koneksi gagal, Pak. Ya, kalau pakai HP ada beberapa yang nggak berhasil. Yang pakai laptop ada nggak kali ini? Zoom-nya pakai laptop. Coba buka linknya, saya bagikan ke ini juga ya, ke WA Group, biar enak. WA Group, WA Group. WA Group. Dek, berhasil login? Maksudnya buka linknya? Nggak ada? Atau belum nyoba? Ayo yang pakai laptop, Ari tadi bilang pakai laptop. Ayo Ri, coba Ri. Share screen Ri. Tampilannya akan seperti ini, kelihatan nggak? Jaringan tempat saya pun kayaknya agak lemot ini. Ada sih link satunya lagi, sedang saya coba carikan. Semoga dia bisa lancar. Bisa, Pak. Ada yang bisa login? Coba Ya, coba share screen. gimana ya? Share screen. Ya yuk. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa apa nih? Itu yang ngirim foto siapa tuh lo? Ini Kunjung ya.
Kayak gini terus, Cuma nggak bisa loading. muncul juga, Pak. Nggak mau loading ya? Nggak bisa masuk, Pak. Oke, sebentar. Saya carikan link pengganti. 10 menit lagi habis. Berarti pada pending semua ya? Ya, cuma muncul gambar itu aja, Pak. Ya, harusnya apalagi gangguan ya servernya. Jadi nanti kalau berhasil itu ada menu login, ya kan? Dari menu login itu nanti kita coba masuk gitu. Nanti passwordnya saya kasihkan. Ya, Pak. Nanti setiap anggota coba daftarkan. Kan satu anggota itu kan ada 2 tuh, masing-masing daftarkan aja sebagai tugas kedua gitu. Tapi belum ada yang berhasil login, sepertinya servernya leh. Nanti saya informasikan lebih lanjut untuk linknya, apakah sudah normal atau belum. Itu. Linknya itu sementara itu sih yang biasa kita pakai untuk latihan. Ntar saya cari alternatif linknya. Ya, memang di tempat saya pun masih gangguan ini. Ini karena sambil nunggu waktu habis ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang kelompoknya belum dapat gimana Pak? Silakan cari. Saya kasih kebebasan teman-teman untuk cari teman kelompoknya. Itu yang di grup sudah mulai banyak store nama. Oh iya, ini link yang kedua. Oke, ini. Oke ya, hari ini terpantau memang server lagi down, nanti kita pantau terus di grup. Kalau sudah ada perkembangan, teman-teman sebagai bagian tugas kelompok adalah mencoba mengakses, terus mencoba mendaftar sebagai pasien baru. Nanti panduannya saya coba bagikan di grup ya. Intinya adalah mencoba menggunakan SIM RS GOS yang punya Kementerian Kesehatan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita akhiri. Nanti saya infokan untuk linknya sudah aktif atau belum di grup. Baik, Pak. Oke, cukup jelas saya pikir ya. Ya, saya akhiri untuk sesi keempat ini. Kurang lebihnya demikian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini dan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Ya. Oke, izin live ya. Yuk.